فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Termasuk pada ayat yang ke-6 dari surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin." Dan sungguh kami pasti akan benar-benar bertanya kepada orang-orang yang diutus kepada mereka para rasul. Wala nas'alannal mursalin, dan pasti kami akan benar-benar bertanya kepada para rasul itu sendiri. Di sini lamnya sebagai jawabul qasam. Fala nas'alanna, lamnya itu yang pertama adalah lam sebagai jawaban sumpah. Sehingga ini sebenarnya ada sumpah, tapi tidak terlihat. Demi Allah atau demi apa saja, terserah. Karena ini yang bersumpah Allah. Dan Allah bebas bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Mau dengan dirinya, mau dengan makhluknya, Allah bebas bersumpah dengan apa saja. Sehingga di situ ada qasamun muqaddar. Di situ ada sumpah yang dikira-kirakan ada. Allah bersumpah, pasti kami akan bertanya. Sehingga ini adalah hal yang pasti dan ditekankan dengan 3 penguat. Adanya sumpah yang tidak terlihat, kemudian adanya lam taukid, lanas alanna, kemudian dengan nun taukid. Semuanya untuk menguatkan bahwasanya ini benar-benar akan terjadi. Benar-benar kami akan bertanya. Ada sumpah yang tidak terlihat, kemudian ada lam sebagai jawaban sumpah, lanas alanna, kemudian ada nun taukid, nun penekanan yang di akhirnya. Kami pasti benar-benar akan bertanya kepada orang-orang yang diutus kepada mereka, para rasul. Ini umat. Umat para rasul akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rasulnya juga akan ditanya. Sehingga di sini yang ditanya 2. Yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala 2 pihak. Yang diutus kepada mereka rasul dan rasul itu sendiri. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan apa yang akan ditanyakan. Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan apa yang ditanyakan, baik kepada umat maupun kepada para rasul. Yang ditanyakan adalah al-bulugh wal balagh. Yang ditanyakan adalah kalau kepada umat, sampai tidaknya risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Adapun yang ditanyakan kepada para nabi adalah al-balagh, sudah disampaikan atau belum risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan menyebutkan pertanyaan kepada umat karena mereka yang dimaksud untuk ditanya, bukan para rasul. Para rasul ini orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pasti menyampaikan apa yang
sampaikan kepada mereka. Sehingga sebenarnya yang diinginkan untuk ditanya yang paling penting adalah umat. Makanya penyebutannya lebih dahulu. Falanas'alannal ladzina ursila ilaih. Kami akan bertanya kepada orang-orang yang diutus para rasul kepada mereka. Sehingga didahulukan penyebutan mereka li'annahum humul maksudun, karena mereka yang dimaksud untuk ditanya, bukan para rasul. Para rasul tugas utamanya adalah menyampaikan. Nah, itu pun tetap akan ditanya, sudah disampaikan atau belum oleh Allah Subhanahu wa taala. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilm. Dan kami juga pasti akan menceritakan kepada mereka dengan ilmu, wa ma kunna ghaibin, dan kami tidaklah ghaib dari mereka. Ilmunya kami sangat luas dan mencakup apa yang mereka lakukan semuanya. Artinya tidak, Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Allah tahu sebenarnya. Apakah sudah sampai kepada umat tersebut ataukah belum? Para rasul sudah menyampaikan atau belum? Ini sebenarnya Allah sudah tahu. Tapi ditanya dalam rangka iqamatul hujjah. Ditanya agar tegak hujahnya dan tidak ada lagi alasan mereka. Tanpa ditanya pun Allah sebenarnya sudah tahu. Wa ma kunna ghaibin. Kami ini enggak ghaib. Kami ini serba tahu apapun yang kalian lakukan dan apa yang dilakukan oleh para rasulnya. Kami pun sudah tahu sebenarnya. Sehingga jangan dibayangkan bahwasanya kami bertanya ini karena kami tidak tahu jawabannya, bukan. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, qauluhu, ucapan Allah Subhanahu wa taala, fala nas'alanna alladzina ursila ilaihim. Dan kami pasti akan bertanya kepada orang-orang yang diutus kepada mereka, para rasul. Ai la nas'alannal umam. Kami pasti akan bertanya kepada para umat alladzina arsalallahu ilaihim al-mursalin, yang telah Allah utus kepada mereka para rasul. Umat-umat yang telah diutus kepada mereka rasul. Apa yang mau ditanyakan? Amma ajabu bihi rusulahum, tentang apa jawaban mereka kepada para rasul mereka. Ketika disampaikan dakwah kepada mereka, apa yang kalian jawab? Ketika datang rasulnya kami, bagaimana kalian menanggapinya? Kalian terima atau kalian dustakan? Nah, tanpa ditanya pun Allah sudah tahu. Tapi supaya mereka tidak punya alasan lagi, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian jawab apa rasulnya kami ketika datang kepada kalian? Kalian benarkan, kalian imani, atau kalian dustakan? Ini pertanyaan Allah kepada siapa? Para umat. Wa yauma yunadihim fa yaqulu madza ajabtumul mursalin. Sebagaimana dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari di mana Allah memanggil mereka. Kemudian Allah katakan, madza ajabtumul mursalin, apa jawaban kalian kepada para rasul ketika datang kepada kalian? Wala nas'alannal mursalin, dan kami juga pasti akan bertanya kepada para rasul. Umatnya ditanya, rasulnya pun juga ditanya. An tablighihim, tentang penyampaian mereka, li risalati rabbihim, tentang penyampaian mereka terhadap risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Risalah dariku sudah kalian sampaikan belum kepada umat kalian? Wa amma ijabatuhum bihi umamuhum. Wa amma ajabathum bihi umamuhum. Dan tentang apa yang dijawab oleh umatnya mereka. Sudah kalian sampaikan belum? Kalau sudah, apa jawaban mereka? Karena yang paling ingin ditanya sebenarnya siapa ini? Umat, makanya penyebutannya didahulukan. Rasul juga ditanya tentang jawaban apanya? Umatnya. Paham ya?
Nah, sehingga umatnya ini ditanya dua kali. Sekali langsung kepada mereka, sekali ditanyakan kepada Rasulnya. Paham ya? Makanya penyebutannya didahulukan karena mereka sebenarnya inti yang mau ditanya, yaitu umat. Nah, kemudian Allah mengatakan di ayat yang setelahnya, "Fala naqussanna 'alaihim." Dan kami pasti akan menceritakan kepada mereka. Siapa mereka itu? Ai alal khalqi kullihim. Seluruh makhluk. Kami akan ceritakan kepada seluruh makhluk, kami akan beritahu kepada seluruh makhluk ma'amilu. Apa yang mau diceritakan oleh Allah kepada mereka semua? Apa yang sudah mereka lakukan. Ngapain saja nanti akan kami beritahu kalian. Kalau mungkin kalian lupa, kami ini nggak lupa. Semua yang kalian lakukan akan kami ceritakan kepada kalian. Sehingga ini menunjukkan mengharuskan kita untuk senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik di hadapan manusia maupun di belakang manusia. Ketika kita takut melakukan sesuatu yang jelek di hadapan manusia, maka hendaknya begitu juga kita sama ketika di belakang manusia. Nah, tidak di depan manusia hanya menampakkan yang baik, kemudian berbeda keadaannya ketika di belakang manusia. Waliyadzubillah. Nah, bi'ilmin, kami akan memberitahukan kepada seluruh makhluk tentang apa yang mereka lakukan dengan ilmu, bukan dengan dugaan-dugaan, bukan dengan asal-asalan kami sampaikan apa yang kalian lakukan. Bi'ilmin minhu ta'ala li'amalihim, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan mereka. Sehingga ini dibangun di atas ilmu, nggak mungkin salah Allah. Nggak mungkin ada yang tidak kita lakukan kemudian dikatakan kita melakukannya. Atau sebaliknya, sesuatu yang kita melakukannya kemudian luput dari Allah Subhanahu wa taala, enggak disampaikan. Enggak. Allah dengan ilmunya pasti akan menyampaikan apa yang kita lakukan dan tidak akan menyampaikan apa yang memang tidak kita lakukan. Enggak akan keliru, enggak akan salah tuduh Allah Subhanahu wa taala karena Allah punya sifat ilmu. Fala naqussanna 'alaihim bi'ilmin. Wa ma kunna ghaibin, dan kami juga bukan gaib dari mereka. Fi waqtin minal awqat, kami nggak pernah gaib dari mereka dalam satu waktu pun dari waktu-waktu yang ada. Tidak ada satupun waktu di mana Allah lalai dari kita. Kama qala ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Allah dalam ayat yang lain, ahsahullah wa nasu. Allah mencatatnya padahal mereka lupa. Allah tahu, Allah catat. Ahsahullah wa nasu. Allah catat, Allah tahu apa yang kita lakukan, padahal kitanya lupa. Nggak ingat melakukan ini, nggak pernah mengingat melakukan itu. Sehingga bagaimanapun kita menyembunyikan amalan, terutama kejelekan kita, maka Allah Subhanahu wa taala itu pasti tahu. Nggak usah sembunyi-sembunyi di asrama, sembunyi di ruang tamu, atau sembunyi kemanapun. Allah Subhanahu wa taala itu ilmunya maha maha tahu. Sehingga jangan dikira kalau misalnya dengan sembunyi kemudian Allah itu luput dari amalan-amalannya kita. Tidak. Mau kita di hadapan orang banyak ataukah kita sembunyi di tempat yang enggak ada orang banyak yang tahu, maka itu sama saja. Sehingga nggak usah terlalu banyak ya, soalnya di tempat-tempat yang sendiri, yang nggak ada orang, nggak usah banyak-banyak, sering di asrama kalau nggak ada orang, kamu itu mencurigakan jadinya. Dan itu sudah dari dulu kita bilang, yang penting-penting saja, mau tidur, mau istirahat, baru nggak usah kumpul di asrama, nggak usah kumpul di ruang tamu. Ini mentang-mentang dikasih kebebasan, dikasih kunci kereta, ada ruang tamunya, kemudian dipakai untuk yang seperti itu. Ini nggak perlu. Nah, jauhkan diri kita dari tuhmah, dari tempat-tempat yang menjadikan kita itu tertuduh. Nah, wa ma kunna ghaibin fi waqtin minal awqat, dan kami ini tidak gaib, tidak hilang dari amalan mereka dalam satu waktu pun dari waktu-waktu yang ada.
Kama qala ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahsahullah wa nasu. Allah mencatatnya padahal mereka sudah apa ini? Lupa tentang amalan mereka. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa, dan sungguh kami telah menciptakan di atas mereka 7 lapis langit. Wa ma kunna anil khalqi ghafilin, dan kami tidaklah lupa dan lalai dari makhluk dan apa yang mereka lakukan. Walaupun kami jauh di atas apa ini langit, walaupun kami tempatnya di atas arsana, tapi tetap amalannya hamba itu tidak apa kata Allah, tidak lalai. Walaupun kami buat di atas mereka itu 7 lapis langit, tetap amalan mereka itu tidak luput dari kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari 2 ayat ini, teman. Yang pertama adalah soalu ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada para umat. Sebenarnya baca dari faedah yang kedua. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada para umat tentang sampainya risalah kepada mereka. Sudah sampai atau belum risalah dari kami kepada kalian? Ada tidak datang para rasul kepada kalian membawa kebenaran? Pertanyaan Allah kepada para umat tentang sampai tidaknya risalah kepada mereka dan apa jawaban mereka kepada para rasul, dan apa jawaban mereka kepada para rasul. Kalau sudah datang, bagaimana jawaban kalian kepada mereka? Kalian bilang mereka dusta atau kalian percaya dengan mereka? Faedah yang berikutnya, pertanyaan Allah kepada para rasul tentang penyampaian risalah. Pertanyaan Allah kepada para rasul tentang penyampaian risalah. Sudah sampai atau belum risalahku kepada umat kalian? Dan tentang jawaban umat mereka. Dan tentang jawaban umat mereka. Kalau sudah, apa jawaban mereka kepada kalian? Sehingga nggak ada gunanya kita nanti dusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada saksinya, rasulnya pun juga akan ditanya. Apa malunya kalau kita berdusta? Ketika kita menjawab A, kemudian rasul yang ditanya mengatakan enggak, mereka bilang B kemarin. Nah, sehingga ditanya juga para rasul tentang penyampaian risalah. Sudah sampai atau belum? Kalau sudah, bagaimana jawaban para umat kalian itu? Ada yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberitahukan kepada seluruh makhluk apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberitahukan kepada para makhluk apa yang mereka lakukan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Falanakussanna alaihim biilmin. Kami pasti akan menceritakan kepada seluruh makhluk apa yang mereka lakukan dengan keilmuan kami yang maha luas. Biilmin, bukan dengan dugaan, bukan dengan sangkaan, tapi dengan ilmu kami beritahukan apa yang kalian lakukan. Walaupun kita banyak melupakan dari amalan kita sendiri. Amalan kita sendiri saja pun sudah banyak yang kita lupakan. Ini salah satu faktor ya, kawan.
yang membuat kita itu kapok jera, yang membuat kita itu nggak pernah jera, itu karena kita sering melupakan amalan-amalan kita yang dulu. Sehingga kita itu nggak pernah kapok, nggak pernah jera, terjatuh dalam perkara yang nggak benar, kemudian terjatuh lagi, kemudian terjatuh lagi. Sudah diingatkan, jangan, nggak boleh dilakukan lagi. Ini karena kita itu sering melupakan apa yang dulu kita lakukan berupa pelanggaran. Kita nggak ngambil ibroh dari yang lama. Makanya kata Rasul SAW, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin. Orang mukmin itu, mukmin yang bagus itu tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama itu 2 kali. Kalau sudah diingatkan sekali, ya sudah. Cukup sekali saja dibilang diingatkan, ini jangan ya. Jangan dilakukan lagi. Kalau sampai terulang lagi, nah ini namanya kita itu nggak belajar dari pengalaman. Nah, orang yang pintar itu dia tidak akan tersengat dari satu lubang yang sama, kata Rasul. La yuldagul mu'min min juhrin wahid. Orang mukmin itu nggak akan tersengat binatang berbisa dari satu lubang yang sama. Masa di situ juga? Nah, udah tahu di situ ada binatang buasnya, pernah kena sengat di situ, masih lewat juga di situ, masih naruh kakinya di situ. Ini nggak pantas. Nah, ditengok apalagi sudah sering bermasalah, sudah sering banyak bikin kasus, itu dijadikan pelajaran untuk menjadikan diri kita itu lebih baik. Bukan prinsipnya lakukan saja mumpung masih muda, masih banyak yang belum dicoba. Itu salah prinsip kayak gitu. Nah, kan kamu salah tempat kalau mau di sini, itu kamu di luar sana. Tempat yang tidak ada orang yang bisa melarangmu. Kalau kamu masuk ke wilayahnya kami, maaf cakap, kami itu salah tempat kalau mau suka-suka. Maaf cakapnya seperti itu. Baik yang tinggal di sini maupun yang di luar ya, Pak. Kalau ingin menyandarkan diri kepada kami, kepada dakwahnya kami, maka kita harus sama-sama menjaga diri. Nah, karena ada dakwah yang harus kita jaga, karena ada dakwah yang mau kita rasakan manfaatnya sampai selamanya kita hidup ini. Kita sudah banyak berutang budi kepada dakwah ini. Kita harus yakin, kita harus sadar bahwasanya kita yang butuh kepada dakwah ini. Dakwah ini akan tetap ada atau tidak adanya kita. Sehingga kita yang butuh, bukan dakwah ini butuh kepada kita. Kalaupun nggak ada kita, nanti Allah ganti dengan yang lain, dakwahnya tetap akan ada. Sehingga kita harus balas jasa kepada dakwah ini. Kita harus menjaga nama baik dakwah ini, baik di dalam maupun di luar. Tampilkan penampilan yang terbaik dari dakwah ini. Tampakkan bahwasanya kita ini memang betul-betul orang yang ingin menghidupkan Islam yang sesungguhnya. Bagaimana kita mau mengajak mereka kepada Islam yang sesungguhnya, kepada dakwah Ahlussunnah, kepada dakwah Salafiyah? Bagaimana kita mau mengajak mereka sementara penampilan yang kita berikan kepada mereka adalah penampilan yang jelek? Nah, sebagaimana azannya saja kadang terlambat, ada yang masbuk ya sampai selesai sholat. Ini enggak sepantasnya. Kita itu jadi sorotan manusia. Kita jarang menghadiri takziah-takziahnya mereka yang banyak pelanggarannya, kadang segala macamnya. Sehingga kita jadi sorotan. Kalau kita belum bisa mengajak mendakwahi mereka dengan ucapannya kita, maka setidaknya dengan apa ini? Dengan perbuatannya kita ya. Nah, dengan perbuatannya kita tampakkan bahwasanya kita itu punya sesuatu untuk ditawarkan, ada nilai jual. Ibarat kita itu di luar sana itu adalah sales untuk menawarkan sesuatu barang. Pasti kita akan menawarkannya dengan cara yang apa? Cara yang baik. Kita akan tunjukkan keramahannya kita. Kita tunjukkan, kita tawarkan barang kita dengan sopan. Harapannya agar mereka mau menerima dan membeli apa ini? Barang yang kita tawarkan. Kebanyakan dari kita kan pedagang. Nah, sehingga begitu juga dalam dakwah ini. Ketika kita mau menawarkan Islam yang baik, Islam yang benar, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka tawarkan, sampaikan itu kepada mereka dengan cara yang apa ini? Dengan cara yang baik. Nah, agar mereka itu tertarik. Oh, ternyata yang belajar di sana itu tampak hasilnya seperti ini, bagus. Nah, sehingga ini yang mau kita usahakan ya, Ikhwan. Nah, sehingga disyukuri ya, Ikhwan.
tadi dibangunkan Bang Nardi segala macam, itu disyukuri dan itu dijadikan pelajaran seterusnya. Nah, ada jam beker, ada apa segala macam. Kalau sudah jadi kebiasaan ya, itu tidur setelah azan itu rasanya lain ya. Nah, kalau yang sudah jadi kebiasaan itu nggak akan bisa ya, mau tidur pagi itu kayaknya nggak bisa. Selalu terbangun tanpa jam sekali pasti akan terbangun itu ya. Betul, kecuali yang kondisi-kondisi tertentu yang bergadang, ada anak kita yang sakit atau istri kita itu kondisi lain. Nah, kita baru tidur jam 3 gitu, tidur jam 4 ya, itu hal yang lain. Tapi kalau tidurnya ya udah dari sebelum jam 12, sebelum 11, kemudian nggak bangun juga, ini memang udah kebiasaan. Betul ya, Pak? Itu udah kita praktekkan sendiri. Nah, mau azan mau nggak azan, jam segitu udah terbangun ya. Mau tidur lagi ya nggak, otomatis ya, karena badannya itu kan sudah seperti itu dia kebiasaan. Sama seperti kita kebiasaan tidur di malam hari misalnya. Ya karena kita memang nggak pernah biasanya begadang ya memang jam 9, jam 10, jam 11 sudah HP ini. Nah, itu kenapa? Memang biasanya udah tidur jam segitu, mau nggak mau. Tapi bagi yang kerjanya di malam terus misalnya. Jadi jam segitu pun jam 12, jam 1 pun dia nggak akan HP. Nggak kan tuh orang memang dari dulu udah biasanya kayak gitu. Satpam dia misalnya atau apa ya nggak akan bisa tidur di jam segitu. Kenapa? Sudah jadi kebiasaan. Nah, sehingga kita berusaha ya kan untuk memperbaiki diri kita. Harapannya bukan apa, bukan mau biar tampak bagus di depan orang, bukan. Tapi kita perbaiki diri kita, harapannya agar apa yang baik dari diri kita itu bisa kita tawarkan dan bisa sebagai penarik orang kepada kebaikan yang sudah kita dapatkan. Tapi kalau kita sendiri malas-malasan untuk mendatangkan kebaikan pada diri kita sendiri, maka apalagi orang jelas lebih malas lagi. Nah, karena nggak ada yang mau dilihat dari diri kita berupa kebaikan. Sehingga untuk apa aku ikut mereka? Untuk apa aku duduk bersama mereka? Toh kayak gitu juga nggak beda jauh dengan aku. Nanti orang alasannya kayak gitu. Nah, sehingga ini ya, kan yang harus sama-sama diusahakan oleh semuanya. Faedah yang berikutnya kan ihatatullahi ta'ala wattila'uhu ala jami'il khalq. Luasnya cakupan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Luasnya cakupan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernahnya Allah hilang dari segala yang kita lakukan. Wa ma kunna ghaibin, menunjukkan luasnya ilmu Allah dan tidak pernah hilangnya Allah dari semua yang kita lakukan. Allah itu punya sifat ma'iyah. Allah itu punya sifat kebersamaan. Allah senantiasa membersamai makhluknya dengan ma'iyah ammah, dengan kebersamaan yang bersifat umum, baik orang mukminnya maupun orang kafirnya, baik orang baiknya maupun orang jahatnya, semuanya itu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diketahui oleh Allah apa yang dilakukan, didengar oleh Allah apa yang diucapkan, dilihat oleh Allah apa yang kita buat. Wa ma kunna ghaibin. Nah, sehingga ketika ingin terbetik di dalam benak kita melakukan kemaksiatan ketika nggak ada orang, maka lihat ayat-ayat yang seperti ini, bahwasanya walaupun orang itu manusia yang lain gaib dari kita, tidak ada dekat dengan kita,
maka Allah itu tetap apa ini? Tetap ada. Wa ma kunna ghaibin. Nah, sehingga ini dua ayat pendek-pendek tapi sangat luar biasa ya kan maknanya. Jika kita paham, kita akan ditanyai oleh Allah. Kemudian kita, termasuk kita yang enggak di hadapan para rasul sekalipun, ini kita tetap akan ditanya ya. Jangan dibayangkan ini yang pertanyaan pertama tadi, falanas alannalladzina ursila ilaihim. Akan kami tanya orang yang diutus. Ini hanya orang yang jumpa langsung dengan siapanya. Nabinya enggak. Kayak kita ini juga sama. Kan Rasul diutus untuk kita juga. Paham ya? Sehingga kita juga akan ditanya bagaimana kita menyikapi para Rasul itu. Kalau sama kita ya Rasulullah Muhammad, kalian udah dapat risalah dari Muhammad, kalian udah dapat ajarannya Muhammad, kalian udah sampai syariatnya Muhammad, terus kalian apa syariatnya itu? Ini juga kita akan ditanya. Sehingga kita akan lebih waspada, lebih hati-hati, lebih semangat untuk menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu kita bakal ditanya untuk mempertanggungjawabkan sikapnya kita kepada para Rasul dan bagaimana jawaban kita terhadap syariat yang dibawa oleh para Rasul tersebut. Nah, Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Adapun ayat yang ke-8 insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hmm.